semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Bunda Febri. Kita hari ini akan belajar tematik tema 4. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Baik, sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, anak-anak Bunda yang saleh dan salehah, hari ini Bunda akan menyanyikan lagu, yaitu lagu nasional tentang Garuda Pancasila. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Nanti mengikuti Bunda ya, agar kita nanti belajarnya lebih bersemangat. Setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak Bunda yang saleh dan salehah. Bagaimana? Sudah lebih bersemangat dan siap untuk belajar hari ini ya? Baik, kalau begitu Bunda memberikan materinya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bunda yang saleh dan salehah, hari ini kita akan membahas materi tentang pekerjaan orang tuaku. Baik, tahukah anak-anak pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa saja yang bisa anak-anak contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Srewangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita simak cerita dari Pak Tulus. Senangnya tinggal di Desa Srewangi, kedatangan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Srewangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa, ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus sang kepala desa rajin menyapa Nenek Ijah setiap pagi sambil berangkat kerja. Ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi, singkong rebus. Suatu hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyematkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya ternyata agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengantar jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Peta pikirannya adalah judul, pentingnya bertegur sapa. Tokoh,
Nenek Icah, Pak Tulus. Lalu sifat tokoh Nenek Icah mandiri, Pak Tulus suka menolong. Tempat Kampung Serehwangi. Awal cerita kedekatan warga Serehwangi. Akhir cerita tegur sapa membangun kepedulian. Pesan moral, kita harus saling membantu dalam kesulitan. Hal-hal baik yang bisa kita contoh dari Pak Tulus. Yang pertama, Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Yang kedua, Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Yang ketiga, Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Dan jawabannya, dengan membantu warganya, Pak Tulus mengamalkan Pancasila terutama sila kedua dan ketiga. Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga Kampung Serehwangi. Yang pertama, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Yang kedua, ketika berpapasan, mereka saling menegur. Dan yang ketiga, warga yang akan bergantian menjaga Nenek Icah sampai pulih. Dan yang keempat, semua sukarela saling membantu. Apakah warga Kampung Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Warga Kampung Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila karena menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap baik yang dapat dicontoh dari warga Kampung Serehwangi yaitu saling bertegur sapa, saling menolong, peduli terhadap lingkungan sekitar. Lalu, beberapa cara mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya, hubungan simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Simbol pohon beringin pada sila ketiga bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar gantung yang banyak. Seperti ini gambarnya. Pohon rindang itu melambangkan Indonesia adalah pemersatu bangsa. Sedangkan akar gantung Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, etnis, suku, dan budaya. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga, saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, mendengar nasihat orang tua. Pengamalan sila Pancasila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Yang kedua, menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Yang ketiga, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Lalu, pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Peduli terhadap masyarakat sekitar. Membedakan sikap baik dan tidak baik, yaitu perhatikan contoh berikut ini. Menjenguk tetangga yang sedang sakit atau tetangga yang sedang dirawat di rumah sakit. Merapikan mainan setelah dipakai, ini merupakan contoh sikap baik yang perlu kita tiru. Lalu, membedakan sikap baik dan tidak baik. Perhatikan contoh sikap tidak baik berikut ini. Menertawakan teman yang terjatuh dari sepeda. Lalu mengejek teman di sekolah. Ini contoh tidak baik ya, tidak boleh kita tiru. Baik, anak-anak bunda yang solih dan solihah, jangan lupa mengerjakan kuis di e-learning ya, karena bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak bunda yang solih dan solihah? Sudah lebih paham dan mengerti bukan tentang materi kita hari ini? Alhamdulillah jika sudah lebih paham dan lebih mengerti. Jangan lupa nanti mengerjakan kuis di learning ya. Karena bunda percaya di teladan semua anak itu hebat. Baik, bunda akhiri dulu ya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, murojaahnya dan sholat 5 waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.